Selamat datang di podcast Rumah Pejuang Kanker Ambu. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya. Halo, selamat sore sahabat Ambu. Sore ini Ambu mau bincang-bincang sama Neng Gaida. Neng Gaida ini sahabat Ambu, volunteer Ambu sejak tahun 2019 ya Neng ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang manjang silaturahminya sahabat Ambu. Nah, Ambu mau nanya-nanya nih sama Neng Gaida, gimana suka dukanya membantu Ambu atau bermain dengan adik-adik, atau Neng Gaida pun ini punya kegiatan juga sendiri, punya yang namanya ruang eskalasi. Boleh nanti intip-intip ya IG-nya ruang eskalasi ya. Pokoknya keren deh. Halo Neng Gaida. Halo, selamat sore. Gimana nih? Oh iya, Ambu mau nanya-nanya nih, banyak banget mau nanya-nanya tentang bagaimana Ambu ini sebenarnya sih di mata Neng Gaida ini. Oke. Halo sahabat Ambu. Jadi Gaida ini udah dari 2019 ya Ambu di sini alhamdulillah, dan manjang terus, dan Ambu ini udah kayak ibu kedua, Gai, bener-bener. Kan kalau Gai manggilnya Umi, yang ini ya Ambu, bener-bener ibu Gai. Dan di Rumah Pejuang Kanker Ambu ini udah rumah kedua Gaida. Jadi kalau misalnya Gai lagi butuh healing, nggak healing sih, lebih ke misalnya lagi galau duniawi, biasanya Gai sama teman-teman ke Ambu yuk gitu. Dan ya udah, ini tuh tempat healingnya Gai di tempat ini gitu. Nah sahabat Ambu udah dengerin ya, alhamdulillah gitu ya. Selama Neng Gaida itu sama-sama dengan Ambu atau main ke rumah Ambu, banyaklah mungkin pelajaran yang didapat dari Rumah Pejuang Kanker Ambu ini, bukan hanya dari Ambu, tapi dari ibu-ibu pasien di sini, dari anak-anak juga, sehingga Neng Gaida ini udah banyak banget jatuh hati sama Ambu, sehingga dia menggajak teman-temannya sahabat Ambu. So udah beratus-ratus temen yang udah dia bawa ke sini, yang alhamdulillah sampai saat ini bisa manjang silaturahminya. Dan apalagi tadi sahabat Ambu, siang itu di Jumat Berkah tadi itu, dia bikin kegiatan di sini, makan bareng sama anak-anak, orang tua, sama semua yang ada di Rumah Pejuang Kanker Ambu, sama tim ruang eskalasi ya Neng ya. Dan alhamdulillah semoga kegiatan Neng Gaida ini manjang sahabat Ambu, biar silaturahminya tidak putus ya sahabat Ambu ya. Ayo Neng Gaida, gimana nih ruang eskalasi nih ceritanya? Kok bisa punya bikin yayasan ruang eskalasi, gimana sih? Oke Ambu, jadi kan awalnya tuh Gai emang suka kegiatan sosial dari tahun 2017. Terus sejak 2019 pun Gai udah dicap sebagai volunteer RPKA lah, sampai banyak yang pikir Gai itu kerja di sini sebenarnya. Padahal Gai hanya volunteer. Dan oh iya, Gai itu kalau kesini tuh udah bener-bener cuma dateng, ngobrol-ngobrol, pulang kayak gitu ya Ambu. Udah nggak yang bawa apa lagi ya, dulu kan masih mikir kayak gitu ya, kalau kunjungan tuh kita harus bawa sesuatu. Padahal kata Ambu tuh selalu udah nggak usah Neng, dan malah Gai sendiri tuh dapat banyak sekali makanan. Pokoknya kalau main ke sini tuh kenyang pokoknya, alhamdulillah. Nah, terus ini inget sih tahun 2021 kayaknya ya Ambu ngomong coba tuh Neng buka yayasan sendiri. Terus Gai juga sering ikut kegiatan sosial, terus Gai juga pernah kerja di yayasan, dan dari situ Gai kayaknya emang butuh buka yayasan sendiri deh. Awalnya itu karena ada program Jumat Berkah, alhamdulillah udah berjalan setahun, masuk rekening pribadi kan, terus Gai itu pengen punya rekening terpisah, ya satu-satunya bikin yayasan. Jadi awalnya cuma gara-gara itu Ambu, dari Jumat Berkah. Terus dari situ guys sebenarnya punya mimpi ingin ngebantu orang tuh, nggak hanya misalnya kasih sembako atau kasih apa ya, misalnya renovasi rumah atau apalah yang kayak gitu, yang cuma sekali doang. Nah kadang-kadang orang-orang yang kayak gitu tuh tetap butuh bantuan ya Ambu ke depannya gitu, mereka belum bisa mandiri. Nah akhirnya kita bikinlah salah satu program utamanya tuh eskalasi mandiri. Itu tuh kita bantu orang-orang penerima manfaat. Nah, salah tiganya, 3 orangnya itu dari sini, dari Rumah Pejuang Kanker Ambu. Dan Gai juga ngeliat kan Ambu di sini ngebantunya tuh di kesehatan. Tapi kan mereka tuh semua duafa ya Ambu. Dan Ambu juga beberapa kali itu kan Ambu ngasih bantuan juga bisnis, yang gerobak buat berbisnis. Nah, mereka tuh tetap butuh
tetap butuh pekerjaan supaya Iya. mandiri. Nah, makanya Gai masuklah di situ. Yaitu program utama itu kita kasih pelatihan supaya mereka siap bekerja dan nggak kita arahin, udah kamu harus jadi ini, harus jadi itu, enggak, tapi kita psikotes dulu, tanya dulu mau jadi apa, mau gimana, nanti kita menyesuaikan ke mereka. Gitu. Oke, nah sahabat tamu tadi udah denger ya ceritanya Neng Gaida. Kamu suka manggilnya Neng Gaida karena udah merasa ke anak sendiri gitu lah ya sahabat tamu. Dan alhamdulillah mulai kamu dulu, ya udah Neng buka yayasan aja supaya banyak terbantu orang-orang di luar sana, jangan hanya ke Ambu aja gitu ya. Tapi di luar sana juga banyak sih yang butuh bantuan kita Neng gitu. Alhamdulillah akhirnya buka yayasan sahabat Ambu dan benar-benar bermanfaat untuk orang di luar sana, termasuk untuk anak-anak Ambu, sahabat Ambu. Ada beberapa anak Ambu pun yang udah mulai ikut kegiatan apa sih namanya tuh Neneng? Eskalasi mandiri. Eskalasi mandiri yang alhamdulillah dapat pelatihan dan alhamdulillah dapat fasilitas kayak laptop kayak gitu. Dan alhamdulillah juga ini untuk kedepannya juga memang tidak akan sampai di sini sahabat Ambu, dari ruang eskalasi sama Ambu itu karena banyak sekali anak-anak Ambu yang harus dibantu dari segi ekonominya gitulah ya. Dan Ambu menyarankan ke Neng Gaida atau meminta ke Neng Gaida untuk membantu anak-anak Ambu dari luar pengobatan sahabat Ambu, yang akhirnya Neng Gaida oke Ambu gitu. Dan alhamdulillah ini lagi berjalan ya, doain aja supaya tetap terus ruang eskalasi ini tetap terus berjalan, tetap donaturnya semakin banyak untuk banyak yang terbantu dari ruang eskalasi gitulah sahabat Ambu. Oh iya Neng Gaida mau nanya lagi nih Neng, untuk kedepannya kegiatan-kegiatan yang kolaborasi sama Ambu itu apa aja sih, atau mau apa nih ke depannya? Oke. Jadi yang pertama itu insya Allah yang eskalasi mandiri itu ya Ambu, jadi kita akan bantu para keluarga pasien atau pasiennya sendiri yang memang mereka masih produktif bekerja tapi terbatas karena kadang-kadang anak-anak yang habis sembuh kanker itu mereka ada rasa ini ya minder ya bahwa mereka tuh ya berpenyakit kayak gitu-gitu. Nah kita tuh pengen mengeluarkan mereka gitu, soalnya mereka itu sebenarnya punya kapasitasnya masing-masing. Nah itu atau keluarganya kita bantu, jadi setidaknya keluarga kecilnya itu bisa hidup mandiri. Itu yang satu insya Allah ya Ambu. Keren kedua ini. Nah terus yang kedua insya Allah kita akan bikin charity run ya Ambu di Hari Anak Kanker Sedunia. Jadi insya Allah nih ya 15 Februari ini kan Hari Anak Kanker Sedunia. Pengen bikin charity run karena melihat di Bandung itu komunitas lari luar biasa besar dan orang-orang tuh sekarang ke olahraga itu lagi hits gitu lah. Makanya mungkin beberapa orang FOMO lah pengen lari kayak gitu. Nah pas Gai ikut lari itu pertama kali langsung ini kayaknya harus bikin charity deh. Bikin charity run karena akan banyak banget orang ya yang tertarik, dan ini dikhususkan kalau sekarang ini untuk Rumah Pejuang Kanker Ambu dulu. Nah, tujuannya itu untuk mendukung, sebenarnya tujuan utama itu untuk mendukung anak-anak dan keluarga yang sedang berjuang supaya mereka lebih semangat. Ya, wih, keren, sahabat Ambu keren banget ya. Masih muda tapi cita-citanya Masya Allah sudah setinggi langit. Jadi cita-citanya itu pengen bermanfaat nggak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak di luar sana, termasuk orang-orang yang memang sedang berjuang atau memperjuangkan kesehatannya, pengen sembuh, pengen sehat, tapi kan harus didukung sama orang-orang di luar sana, sahabat tamu. Nah inilah dia orangnya yang super keren, Masya Allah. Terima kasih Neng Gaida untuk support semangatnya, terutama untuk Ambu ya, selalu menjadi anak Ambu dan Ambu selalu menjadi ibu untuk Neng Gaida ini gitu ya. Makasih juga teman-teman anak bukan anak ya, Neng tetap anak Ambu. Maksud Ambu itu buat tim ruang eskalasi yang sudah support, sudah membantu Rumah Pejuang Kanker Ambu sampai saat ini. Ambu sebenarnya sedih sih ini ya, tapi nggak boleh nangis lah ya. Takutnya Neng juga ikut nangis ya, karena perjuangan Ambu dulu itu Neng Gaida tahu banget gitulah ya, dari awal mendirikan Rumah Pejuang Kanker Ambu sampai saat ini alhamdulillah gitu ya. Awal pertamanya itu Neng Gaida yang support Ambu, dan Ambu juga bercerita Neng gini yang akhirnya alhamdulillah sampai sekarang
silaturahminya bisa manjang gitulah ya. Nih gimana nih Neng? Sifat kamu gimana nih pribadinya nih? Boleh atuh cerita nggak apa-apa. Duh, Masya Allah. Yang nggak baiknya juga ceritain aja. Enggak tuh, jangan dong. Ya ini aja ya. Jadi satu sih yang Gai belajar banget dari Ambu itu adalah konsep rezeki. Nah, Gai inget banget dulu itu kita pernah sampai open donasi untuk bahan makan, Ambu. Gai inget banget. Terus alhamdulillah sekarang melimpah banget ya makanan. Terus Ambu tuh cerita pernah, pokoknya kalau nggak salah tuh sisa uang tuh 2 juta gitu misalnya, Gai lupa deh, misal 2 juta. Itu tuh harusnya tuh kan muat buat makan seminggu. Tapi ada yang butuh kursi roda, harganya 2 juta juga nih misal. Jadi kan habis sekali kan, terus buat makan seminggu ke depan gimana? Terus Ambu bilang, tenang aja Neng, pasti ada. Dan itu tuh beneran ada. Makanya dari situ Gai udah nggak pernah lagi khawatir soal rezeki ya, karena Allah tuh bener-bener ngasih rezeki setiap orang tuh ya segitu. Yang penting kita tetap usaha ikhtiar. Dan itu ilmu yang Gai dapat dari Ambu yang berperan sampai sekarang gitu. Jadi Gai jujur aja ya, sampai sekarang Gai udah nggak pernah nabung. Kalau nabung ya, jadi kalau misalnya Gai ada uang tuh, kalau bisa dikasihin atau dikeluarkan ya mending dikeluarkan secepat mungkin lah, tapi nggak yang jadi boros untuk diri sendiri gitu. Dan karena sekarang Gai belum nikah, belum punya anak, jadi memang Gai juga nggak tahu mau nabung buat apa. Kalau sekarang ya Bu, mau nabung buat apa kan belum ada untuk anak. Sekarang Iya. Itu nabung buat akhirat. Iya betul. Nah iya. Karena lebih manfaat lagi untuk akhirat dibandingkan nabung untuk diri sendiri, tapi mau dibawa kemana ini uang ini di tabungan ini gitu ya. Akan tetapi kalau misalkan dikembangkan untuk orang-orang yang membutuhkan atau diberikan kepada orang-orang yang sangat banget membutuhkan, insya Allah bermanfaat gitu ya Neng ya. Masya Allah Neng Gai, terima kasih. Terus ucapin terima kasih gitu lah ya. Dan Ambu juga kalau ada apa-apa sih memang sahabat kamu ke Neng Gaida gitu ya. Kalau mau keluar, mau nanya apa, Neng ini Neng ini dan alhamdulillah responnya baik banget, gercep gitulah Neng, itu yang Ambu suka gitu ya. Nah kalau telat balas berarti lagi olahraga gitu ya. Atau lagi meeting gitulah ya. Nah, gimana nih tadi bikin bukan cerita ya, bikin kegiatan di Ambu Jumat Berkah tadi gimana? Seru nggak sih? Iya alhamdulillah. Jadi kita tuh ada program Jumat Berkah setiap minggunya, terus setiap hari Jumat di akhir bulan itu kita ada pop-up Jumat Berkah. Jadi kita prasmanan, mungkin nanti bisa dilihat ya di Instagramnya. Kita berdua di Ruang Eskalasi dan Rumah Pejuang Kang Rambu, itu kita prasmanan di situ. Sebenarnya cuman inginnya silaturahmi lah gitu. Jadi setiap bulan tuh sebenarnya kita tuh pengennya muter ke beberapa yayasan atau mitra yang pernah kerja sama, silaturahmi di situ, makan-makan, ngobrol-ngobrol, udah sih. Cuman sebatas itu aja sebenarnya, tapi alhamdulillah ramai ya tadi, banyak yang datang dari tim Ruang Eskalasi, dari ini sih, sebutannya kita keluarga Ruang Eskalasi. Jadi volunteer-volunteer itu disebutnya keluarga. Jadi kita seperti keluarga. Iya, gitu. Ya Allah, subhanallah, mudah-mudahan benar-benar menjadi keluarga yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk hari ini, tapi insya Allah berkesinambungan sahabat Ambu. Insya Allah dari Ruang Eskalasi sama Rumah Ambu ini menjadi jembatan untuk orang-orang di luar sana untuk bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ke Ruang Eskalasi mangga, mau ke Rumah Pejuang Kang Rambu mangga. Mungkin itu saja. Satu lagi nih Ambu. Satu lagi ya kan tadi kata Ambu sedekah sebagian rezeki. Nah kalau Gai ngelihat di keluarga Ruang Eskalasi, kita tuh sedekah ide dan tenaga. Jadi kita nggak ada, kan kadang-kadang kalau di komunitas kita ada iuran mingguan kayak gitu. Kalau kita nggak ada, tapi yang penting mereka datang mau mensedekahkan idenya, tenaganya untuk berkegiatan sosial. Nah itu jauh, kalau menurut Gaya itu jauh lebih bagus sih. Jadi sampai ada ya Ambu salah satu volunteer ngomong gini, pokoknya dia itu hanya berbonalkan bensin aja, terus sisanya ya udah Bismillah aja, dan dia ternyata mendapat banyak banget gitu. Jadi kita di sini ngebantu orang tuh bukan karena kita ngasih ke orang, tapi sebaliknya kita akan dapat banyak banget dari siapapun yang kita bantu. Nah, keren kan sahabat Ambu? Ayo, siapa yang mau jadi volunteer Ruang Eskalasi atau Rumah Pejuang Kang Rambu? Ayo ditunggu. Dan untuk
orang-orang baik di luar sana juga gitu ya, antara ruang eskalasi sama rumah Ambu itu, dan alhamdulillah udah menjadi keluarga. Silahkan kalau mau berdonasi ke ruang eskalasi atau mau ke rumah pejuang kanker Ambu Mangga, masing-masing punya rekening yayasan kok sahabat Ambu. Makasih banyak ya sahabat Ambu. Neng Gede makasih banyak juga ya sudah menjadi bagian dari rumah pejuang kanker Ambu. Ambu tahu banget Neng Gaida dulu dari mulai badannya gemuk sampai sekarang sudah selangsing ini, sahabat Ambu udah secantik ini. Doain ya tetap ruang eskalasi bagi kamu the best. Anak-anak kamu harus sehat, sukses, harus tetap menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang di luar sana dan untuk sesama. Itulah sahabat Ambu, di sore ini kami sudah berbincang-bincang dengan Neng Gaida, anak Ambu yang super hebat gitu ya. Doain sahabat Ambu supaya tetap menjadi orang yang sukses ke depannya ya. Mungkin itu saja dari Ambu, sahabat Ambu. Dadah, sampai jumpa nanti di lain waktu. Bye.